bisa kok menerima orang jenazah yang uh, 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 terjangkit penyakit corona. Sebenarnya itu sudah diinformasikan di televisi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena orang yang meninggal jenazah yang meninggal karena COVID-19 mereka sudah dilakukan secara layak sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, yaitu dengan membandingkannya, kemudian dengan membungkusnya, kemudian apabila dibungkusnya tidak dibuka, maka virus-virus itu sudah akan otomatis mati dan tidak akan terjangkiti oleh warga sekitar yang ada di daerah pemakaman. Jadi sebenarnya itu suatu hal yang kita butuh ilmu, dan seorang jurnalis harus mampu untuk menjelaskan kepada publik, kepada masyarakat, informasi-informasi apa saja yang benar, yang memang layak untuk disiarkan dengan informasi-informasi yang akurat. Itu ya. Oke, yang terakhir yang keenam di sini adalah menarik. Kenapa menarik? Karena dari menarik suatu hal berita yang menarik, minat untuk membaca dari publik atau masyarakat akan menjadi semakin besar. Seorang jurnalis memberikan informasi yang menarik bisa dilihat dari judulnya teman-teman ya. Makanya teman-teman dalam penulisan sebuah berita, kita tidak boleh memberikan judul yang menyeramkan atau judul yang terlalu biasa saja. Buat sesuatu judul yang kira-kira memang menarik untuk orang, keinginan tahuan orang untuk membacanya itu akan semakin besar. Itu sesuatu hal yang memang syarat mutlak untuk berita dijadikan sesuatu hal yang efektif, kemudian baik untuk publik atau masyarakat. Oke ya, di sini juga seperti teman-teman lihat, menarik artinya berita harus mampu menarik minat pembaca atau pendengarnya. Berita dapat dikatakan menarik bila bermanfaat bagi pembaca atau pendengarnya, berkaitan dengan tokoh terkenal, berkaitan dengan kejadian penting, humor, kejadian aneh, kejadian luar biasa, atau bersifat komplit. Dari hal-hal tersebut yang tadi saya sebutkan itu menarik memang secara tidak langsung untuk minat pembaca, sangat tertarik untuk membaca dari hal-hal misalnya tentang perselisihan, tentang kejadian aneh, kejadian yang luar biasa yang tidak biasa untuk biasa kita lihat atau kita dengar dan lain sebagainya. Jadi syarat untuk berita adalah hal-hal yang tadi saya sebutkan ya. Oke, jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita itu ada berita langsung maupun berita yang mendalam. Straight news di sini ada dua teman-teman. Straight news atau berita langsung yang ditulis secara singkat, lugas dan apa adanya itu memiliki dua, yaitu hard news dan soft news. Kemudian jenis berita yang depth news atau berita yang mendalam, isinya menginformasikan sesuatu permasalahan. Kita tentang masalah corona ini kita bisa masukkan secara depth news. Kenapa? Karena ini adalah merupakan suatu hal wabah yang sangat ini ya teman-teman ya, yang tidak bisa kita anggap main-main. Corona ini memang dilihat dari jenis penyakitnya itu seperti flu. Tetapi justru kenapa sangat mematikan? Karena dia menyerang ke bagian pernafasan dan paru-paru. Oleh sebab itu, berita news di sini memang untuk yang depth news ini menginformasikan tentang seberapa dalam sih informasi yang disampaikan kepada publik itu, dia detail teman-teman. Informasi yang diinformasikan ke masyarakat itu secara sistematis, lugas, tidak 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 berbeda dengan straight news. Kalau straight news itu suatu hal yang misalnya, oh di Italia terjangkit, misalnya contoh di Italia orang yang terkena corona terjangkit berapa ratus ribu orang. Itu hanya menceritakan apa adanya berita, tapi tidak menjelaskan kenapa meninggalnya banyak itu, bagaimana penguburannya, bagaimana kemudian orang-orang yang sekitarnya masih hidup itu diperlakukan seperti apa sih, kemudian pemerintah melakukan apa terhadap masyarakat-masyarakat yang belum terjangkit supaya tidak sampai terjangkit. Itu masuk ke depth news. Tetapi berita yang menginformasikan bahwa oh ini hanya yang meninggal sekian banyak, positifnya sekian banyak, itu masuk ke berita straight news. Jadi itu yang membedakan jenis-jenis berita ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Kita cari ke berita hangat atau hard news. Hard news di sini adalah berita kejadian yang terkini yang baru saja terjadi atau akan terjadi pada isu masyarakat. Contoh, misalnya pemerintahan politik, hubungan luar negeri, pendidikan, ketenaga kerjaan, agama, pengadilan, selebritas, pasar finansial, dan lain sebagainya. Berita-berita yang diinformasikan adalah yang baru terjadi atau yang akan terjadi sesuai dengan isu masyarakat.
Oke, isu-isunya nih, eh, anak sekolah akan masuk sekolah itu setelah Lebaran. Itu masih isu, tetapi isu yang disampaikan oleh seorang jurnalis itu ada sesuai fakta, bukan atas rekayasa dari yang disampaikan dari seorang jurnalis saja ya teman-teman ya. Karena informasi dari gubernur, baik itu gubernur DKI Jakarta, gubernur Jawa Barat dan lain sebagainya, menginformasikan bahwa eh, eh, sekolah anak online di rumah itu diperpanjang karena keadaan situasi yang tidak memungkinkan. Kita nggak mungkin sekolah pada saat ini ya. Begitupun teman-teman, saya sebagai guru, teman-teman sebagai siswa atau pelajar, kita batas untuk kita kuliah normal atau sekolah normal itu diperpanjang oleh pemerintah. Kemungkinan isu-isunya adalah habis setelah Lebaran. Tapi itu semua kita kembalikan lagi, berita yang intinya, berita hard news ini adalah berita yang memang benar-benar yang baru saja terjadi atau yang isu sesuai dengan masyarakat. Oke ya, jadi teman-teman bisa membandingkan. Nah sekarang berita ringan, apa sih perbedaannya dengan hard news? Oke, untuk berita ringan itu isinya ringan, sudah pasti ya. Biasanya kurang begitu penting karena isinya menghibur. Walau kadang juga memberi informasi yang penting, berita jenis ini seringkali bukan berarti terbaru. Di dalamnya termuat berita human interest atau jenis rubrik atau feature. Berita ini biasanya jauh lebih menarik bagi emosi ketimbang akal pikiran. Berita ringan ini bisa kita lakukan atau informasi yang terdahulu atau kemarin yang sudah diinformasikan. Ringan di sini tetap pada konteksnya, syarat dalam berita ya teman-teman. Bukan dari berita yang mengasal, sesuai dengan faktual. Berita yang disajikan juga diberikan hiburan-hiburan di dalamnya. Seperti contohnya misalnya di dalam wabah COVID-19 nih banyak orang yang work from home, kemudian seorang jurnalis mencari berita-berita ringan, seperti misalnya apa saja sih yang dilakukan masyarakat pada saat di rumah, pada saat anak-anaknya tidak sekolah. Biasanya kan banyak yang ada yang berkemah di depan rumahnya, kemudian ada yang masak-masakan di rumahnya, ada yang bikin mungkin kolam kecil, kemudian anaknya berenang seolah-olah dia berenang di waterboom misalnya. Banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan di setiap masing-masing keluarga. Nah itu bisa dijadikan sebuah berita oleh seorang jurnalis ya teman-teman ya. Berita ringan itu banyak, tapi intinya lebih menghibur. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, investigation news. Perbedaan dari jenis-jenis berita investigasi ini sudah pasti dilihat bahwa berita yang diinformasikan melakukan penyelidikan, terdapat berbagai macam sumber. Contoh, misalnya saat ini polisi kita sedang banyak melakukan investigasi ya di jalanan, seperti motor kita tidak boleh lagi berdua, tapi harus sendiri. Kemudian mobil sedan, mobil kijang hanya dimuat oleh maksimum 4 orang. Jadi itu berita-berita yang disampaikan kepada publik atau masyarakat ada berbagai macam jenisnya. Contoh yang tadi investigasi adalah hal yang tadi saya sebutkan ya. Oke, sekarang yang keempat, interpretative news. Merupakan berita yang dikembangkan dengan pendapat maupun penelitian yang dilakukan oleh penulisnya. Oke, interpretatif ini juga bisa dilakukan untuk sebuah riset atau penelitian. Misalnya sekarang lagi mencari obat untuk COVID-19, atau juga riset-riset penelitian teman-teman skripsi, sekolah, kemudian juga riset-riset yang dilakukan jurnalis untuk mencari data-data informasi yang meninggal berapa, kemudian di mana saja layak atau tidaknya rumah sakit, kemudian apakah APD-nya menunjang untuk orang-orang medis dan lain sebagainya. Itu bagian dari interpretative news. Kemudian yang opinion news. Opinion news merupakan berita tentang pendapat seseorang, misalnya pendapat mahasiswa, pejabat, ahli mengenai suatu peristiwa. Oke, opinion news di sini juga bisa dalam bentuk segala berbagai macam bentuk pendapat, tetapi dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya teman-teman ya. Misalnya dokter untuk menanggulangi bagaimana cara menanggulangi corona dan lain sebagainya. Itu bagian dari berita opini. Oke, sekarang bagian-bagian dari berita. Apa saja sih di bagian berita itu? Di berita itu ada apa? Yang pasti yang pertama adalah headline. Headline di sini adalah anak judul yang tadi saya sampaikan di sebelumnya, bahwa tanpa headline, sesuatu hal judul yang biasa saja itu akan tidak menarik. Orang akan melihat headline-nya dulu teman-teman, akan melihat ini sebenarnya yang mau dibicarakan apa. Kalau headline-nya sudah tidak bagus,